Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, puji syukur atas semua berkat yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terlebih pada pagi hari ini ya Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa beribadah di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah pujian yang kami naikkan ya Tuhan, agar hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda Tuhan, tolong hadir di tengah-tengah kami. Tuntun dan berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan dan mengerti akan kebenaran firman-Mu dengan baik, sehingga nantinya bisa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Penuhilah hamba-Mu yang penuh kekurangan ini dengan urapan Roh Kudus-Mu, agar dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, judul khotbah pada pagi hari ini adalah Mendengarkan Tuhan. Dengan tujuan, jemaat mengingat ulang panggilan kita untuk mendengarkan Tuhan dan sesama. Bacaan leksionari pada pagi hari ini, bacaan pertama, Yesaya 25 ayat 1 sampai dengan 9, Mazmur tanggapan, Mazmur 23, bacaan kedua, Filipi 4 ayat 1 sampai dengan 9, dan bacaan yang ketiga, Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Sedangkan yang akan menjadi fokus kita pada pagi hari ini, yaitu bacaan yang ketiga, Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Matius 22 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih."
Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu di dalam persekutuan bersama Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Syukur kepada Allah kita kalau Allah kita selalu menyertai kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama beribadah di gereja walaupun masih dalam suasana pandemi COVID-19. Minggu ini tanggal 11 Oktober tahun 2020 merupakan minggu kedua bulan keluarga. LPPS Sinode memberikan tema bulan keluarga tahun 2020 adalah seni merawat keluarga. Merawat keluarga yang dimaksudkan di sini tidak hanya merawat secara fisik, tetapi juga merawat secara rohani agar identitas dan iman kekristenan kita tetap terpelihara di dalam keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar salah satu cara atau seni merawat keluarga, yaitu dengan cara mendengarkan. Baik itu mendengarkan sesama maupun mendengarkan Tuhan. Banyak orang mengatakan manusia itu diberi 2 telinga dan 1 mulut. Dengan harapan apa Bapak Ibu? Kita banyak mendengarkan daripada berbicara. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Kita manusia lebih banyak berbicara daripada mendengarkan. Nggih mboten? Nggih. Seringkali manusia gagal untuk mendengarkan orang lain. Alhasil apa? Sering terjadi konflik, perselisihan di antara kita. Itu bisa terjadi di keluarga, di kehidupan gereja, maupun di masyarakat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mendengarkan berarti ada yang bicara, ada yang mendengarkan. Kalau kita berada di posisi yang berbicara, kalau kita berbicara seperti ini dan kita tidak didengarkan, bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Kalau berdasarkan pengalaman saya, kalau saya ngomong kok tidak didengarkan, saya itu marah, jengkel, kecewa, dan yang lebih ekstrim adalah sedih. Saya boleh cerita sedikit saja. Saat ini saya mempunyai tugas tambahan sebagai penyelenggara pemilu. Kami punya grup sekretariat PPK di kecamatan dengan sekretariat PPS di tingkat desa. Melalui grup ini, kami di tingkat kecamatan menyampaikan informasi, petunjuk, arahan kepada PPS di tingkat desa. Tetapi pada kenyataannya, tidak semua desa mendengarkan, merespon dalam hal ini saya katakan mendengarkan apa yang kami sampaikan melalui grup itu, baik itu informasi, baik itu petunjuk maupun arahan. Saat itu saya merasa sedih, saya merasa marah. Wong dikai petunjuk, gen gaweane lancar, kok ora dirungokke. Itu yang terjadi. Tetapi saat mereka merespon, siap Bu, segera dilaksanakan, itu saya senang. Nanti tak kasih emot terima kasih dan cinta. Itu yang saya rasakan. Dan respon desa terhadap apa yang kami sampaikan melalui grup itu ternyata sangat berpengaruh di dalam kekompakan kami sebagai tim maupun hasil kinerja kami. Untuk desa-desa yang memperhatikan
mendengarkan apa yang kami sampaikan melalui grup. Mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan tepat waktu dan minimal kesalahan. Berbeda dengan beberapa desa yang tidak mendengarkan kami, kadang hanya membaca, mungkin hanya sekedar dibuka, atau bahkan sama sekali tidak dibuka, tidak dibaca. Itu mereka cenderung melaksanakan tugasnya dengan tidak tepat waktu dan banyak kesalahan. Dari pengalaman saya ini dapat saya simpulkan bahwa mendengarkan menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam menjaga keharmonisan suatu hubungan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini firman yang kita baca Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14 juga mengajarkan kepada kita tentang mendengarkan. Di dalam perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus, hal kerajaan surga itu ibarat pesta perjamuan kawin. Kalau zaman dulu di daerah sana, pesta perkawinan itu pesta yang besar. Ada penafsir yang mengatakan bahwa pesta itu dilaksanakan berhari-hari, 7 hari 7 malam. Semua makanan disediakan. Kalau boleh saya menggambarkan pesta saat ini, mungkin kayak pesta pernikahan selebritis. Gedungnya besar, dihias dengan sangat indah. Makanan, berbagai macam makanan yang enak disediakan. Among tamu dengan seragam yang indah-indah siap menyambut. Dan musik mungkin juga disediakan untuk memeriahkan pesta. Itu gambaran pesta di dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Tidak ada pesta kalau tidak ada tamu. Tentunya orang yang membuat pesta telah mengundang orang-orang yang dikenalnya, orang-orang terdekatnya, saudara, sahabat, rekan kerja, ataupun orang-orang yang dianggap dekat dengannya. Tidak mungkin orang mengundang orang yang tidak dikenal. Tetapi ironisnya pada perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus, bahwa orang-orang yang dipilih untuk diundang malah tidak mau datang. Tadi diceritakan bahwa sampai menyuruh hambanya untuk mengatakan kepada mereka, itu loh, hidangan sudah kusediakan, lembu ternakku sudah disembelih, datanglah ke pesta. Tetapi di dalam ayat yang kelima dikatakan, mereka tidak mengindahkannya. Itu artinya apa Bapak Ibu? Mereka tidak menganggap penting undangan pesta itu. Dan jelas menunjukkan bahwa mereka tidak menganggap atau tidak menghormati orang yang mengundang. Kalau pada akhirnya sang pengundang, sang empunya pesta marah, kita bisa memaklumi. Loh, kamu itu aku anggap dekat, kamu itu aku anggap orang yang aku sayang kasihi. Tak undang ke pestaku, kok ajak untuk bersuka cita, kok tidak mau datang. Marah, kecewa, kita harus bisa maklum. Dan kalau akhirnya undangan itu dialihkan kepada orang lain, seperti diceritakan di ayat yang ke-10, kita juga tidak boleh kecewa, karena kita tidak mau datang. Akhirnya undangan itu diberikan kepada orang lain. Orang lain ini notabene adalah orang-orang yang sebelumnya tidak dikenal oleh yang empunya pesta. Bukan teman, bukan orang terdekat. Tetapi seperti yang saya katakan, pesta sudah tersedia dan pesta harus dilaksanakan. Tetapi di sini juga diceritakan, saat yang empunya pesta datang ke tempat pesta untuk menemui
tamu-tamunya. Dia mendapati ada tamunya yang datang dengan tidak menggunakan pakaian pesta. Sang empunya kecewa, kemudian tanya, bagaimana mungkin kamu bisa datang ke pestaku tanpa menggunakan pakaian pesta? Tapi orang itu hanya diam saja. Kemudian sang empunya pesta menyuruh kepada hambanya, ikatlah orang itu dan campakkanlah ke dalam kegelapan yang paling gelap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari perumpamaan ini kita mendapati 3 kategori manusia. Yang pertama adalah manusia yang tidak mau mengindahkan atau mendengarkan Tuhan. Tadi digambarkan sebagai tamu yang diundang tetapi tidak mau datang. Yang kedua, manusia yang mau mendengarkan suara Tuhan tetapi tidak melakukan. Itu tadi digambarkan dengan orang yang mau datang ke pesta tapi tanpa persiapan, tanpa memakai baju pesta seadanya. Dan yang ketiga adalah manusia yang mau mendengarkan Tuhan dan melakukan. Itu digambarkan dengan orang yang mau datang ke pesta dengan baju pesta walaupun itu sederhana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tanya pada diri kita, masuk kategori yang manakah kita? Apakah yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Kalau boleh jujur, kita sering tidak mengindahkan, mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Padahal kalau kita mau diundang ke pesta, kita akan menikmati makanan yang enak. Kita akan bersuka cita dengan teman-teman kita dengan musik yang sangat indah dan ramai. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur kita, Mazmur 23. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala, kalau kita mau mendengarkan Tuhan, di Mazmur 23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di jalan yang berlumpur hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita dan kita mau mendengarkan gembala kita, apa yang akan kita dapat? Kita tidak akan kekurangan. Kita akan dibawa ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Kita dituntun, dibimbing pada saat kita di dalam lembah kekelaman. Sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan. Efek mendengarkan sangat luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, undangan pesta sukacita dari Allah telah lama disebarkan, telah lama disampaikan kepada kita. Kita semua dipanggil, kita semua diundang. Tetapi apakah kita yang terpilih? Di Matius 22 ayat 14 dikatakan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jadi tergantung bagaimana respon kita terhadap panggilan, terhadap undangan Tuhan kepada kita. Mari kita periksa kehidupan keluarga kita. Apakah selama ini yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kita itu masih didasari dengan cinta kasih yang merupakan suara Tuhan untuk keluarga? Ataukah kita
Yang terjadi adalah didenominasi dengan transaksional. Kamu begitu, aku yo begini. Kemarin 1 minggu kita sudah belajar untuk mendengarkan anggota keluarga kita melalui kegiatan yang kita laksanakan dengan menulis surat kepada anggota keluarga kita tentang baik itu pujian maupun kemarahan kepada anggota keluarga kita. Dan itu yang terjadi di keluarga kami, terungkap bahwa saya secara pribadi pun gagal untuk mendengarkan. Anak saya yang kedua, Ray, mengatakan, apa yang tidak kamu suka dari ibu itu adalah ibu itu kalau tidak ngomong ham tok, tidak fokus. Terungkap jelas bahwa saya gagal mendengarkan anak saya. Jadi dari kegiatan itu kita diajak mempunyai kesadaran bahwa kita harus mengubah sikap di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita harus lebih mau mendengarkan keluarga kita agar yang ada adalah hanya damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita juga diajak untuk mendengarkan Tuhan. Banyak suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah itu kita dengarkan? Apakah itu kita indahkan? Salah satu contohnya, saat kita menikah, Tuhan memberikan suara, kasihilah pasanganmu dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat. Masihkah itu suara Tuhan kita dengar di dalam kehidupan kita? Masihkah kita mengasihi pasangan kita dalam suka dan duka, sakit dan senang? Contoh lain saat kita membaptiskan anak kita. Suara Tuhan mengatakan, didiklah anak ini ke dalam iman kepada Tuhan. Apakah kita saat ini juga sudah mendidik anak kita dengan iman kepada Tuhan? Apa kita sudah memberikan keteladanan? Ataukah hanya kita cukup mengantarkan mereka ke sekolah minggu? Mari kita teliti di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mendengarkan suara Tuhan tidak seperti mendengarkan lagu di HP kita. Mendengarkan suara Tuhan artinya adalah mendengarkan, memahami, mengerti, dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya terjadi perubahan sikap. Perubahan sikap kita yang nantinya dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Selamat merawat keluarga dengan mendengarkan suara Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati. Amin.